Wisuda Sekolah Lansia se-DKI Jakarta tahun 2026. Saya buat rancangannya, ngengrengannya, kerangkanya sederhana, itu dengan tema belajar sepanjang hayat, berdaya sepanjang waktu. Dari mana tema ini? Karena usulan saya tadi dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 2, bertepatan bulan itu juga hari lanjut usia nasional. Jadi dua momen dilakukan dalam satu waktu. Demikian Bu Anita PPAPP. Jadi kalau ada teman-teman dari sekolah lansia yang mungkin belum cukup pembelajarannya, masih ada waktu kok. Waktu dari bulan bulan Februari, Maret, April itu 3 bulan. Kalau yang belum cukup bisa mencukupkan waktu pembelajarannya, menambahkan. Lalu kami berharap nanti bisa meminjam auditorium di gedung Halim 1 sebagaimana tahun lalu. Nah, itu inti ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Wisuda bareng dengan tema ini pada tanggal waktu seperti yang saya sampaikan. Lalu biasa latar belakang saya menyampaikan justifikasi mengapa kok kita kerja bareng itu penting, menanggapi isu-isu lanjut usia di DKI di wilayah kita. Saya sampaikan justifikasinya. Lalu yang paling penting untuk saya sampaikan adalah tentang bentuk kegiatan, maksud, tujuan, dan modanya. Ini saya highlight, saya sampaikan ide ini ke teman-teman bahwa bentuk kegiatannya itu wisuda bersama sekolah lansia di DKI Jakarta tahun 2026 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dengan kegiatan 7 dimensi lansia tangguh. Ini nanti by video saja. Misalnya videonya itu dalam bentuk lomba line dance, lomba nyanyi bareng, lomba whatever monggo, karena itu bagian atau merupakan 7 dimensi lansia tangguh yang panjenengan sudah ngelotok. Misalnya lomba line dance atau lomba nyanyi bareng secara virtual divideokan. Itu ada dimensi fisik, dimensi emosional, spiritual, dan yang lain-lain. Satu kegiatan 7 dimensi. Lah kemudian yang berikutnya adalah pameran hasil karya entrepreneur. Tadi Dr. Elsa sampaikan bahwa BSI akan membantu, mendukung. Bentuk dukungannya apa? Lah mari kita pamerin pada saat wisuda atau sebelumnya. Kita punya gagasan apa? Biar BSI hadir untuk memberikan support. Bentuknya apa? Misalnya pendanaan CSR. Why not? Kita bisa buat eco print, bisa buat batik sibori, bisa kerajinan, bisa membuat kacang goreng, bawang goreng, dan sebagainya. Mari kita berdayakan lansia-lansia kita. Nah, itu yang nomor 1. Intinya 7 dimensi lansia tangguh dan kegiatan entrepreneur. Monggo nanti teman-teman akan menyampaikan gagasannya, mungkin bukan malam ini bentuknya, tapi hari ini kita harus membuat kerangkanya, kita sepakati bersama. Yang kedua, menggelorakan semangat belajar sepanjang hayat, tetap menjadi teladan dan berdaya sepanjang waktu. Lah ini adalah maksudnya. Lalu tujuannya adalah bersinergi, saling berbagi sumber daya melalui penyelenggaraan sekolah lansia yang berkelanjutan. Jadi
Dari riset yang saya lakukan ya, ada non sewu saya menyampaikan ini dari riset ya, sekolah lansia tertentu yang luar biasa, namun ada juga yang non sewu, ada ketinggalannya. Jadi agar kita bisa bareng-bareng maju, caranya apa? Ada yang mengkoordinir, ada yang memantau, pantauannya jelas bentuknya apa, dan itu nanti akan menjadi bahan bagi kami untuk meramu sebuah kebijakan yang akan kami lakukan di Bappenas. Nah, lalu modanya Bapak Ibu kita menggabungkan ya antara moda daring atau dalam jaringan seperti ini dan luring yang offline. Jadi untuk rapat-rapat kita bisa seperti ini, saya di rumah, panjenengan di jalan, di rumah, nggak harus pakai ongkos, nggak pakai transport, nggak pakai snack, namun tujuannya tercapai. Lah kalau pas kita penyelenggaraan wisuda tentu offline, entrepreneur latihan tentu offline. Lah nanti misalnya BSI mau memberikan anggaran tertentu untuk melatih entrepreneur kerjasama dengan DKI punya itu programnya, why not? Kemenaker punya, why not? Caranya ya melalui silaturahmi ini, sehingga kita mari bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri pateng kencil. Nanti kekuatan kita akan bisa kuat kalau bersama-sama. Itu yang kami maksud dengan pertemuan malam ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita gabungkan daring dan luring. Intinya itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang sudah kita lakukan, kita mohon, kita siapkan melalui pembentukan kepanitiaan malam ini. Nah, sekarang agenda kita adalah pada jam 21 yang kita jadwalkan membentuk panitia wisuda sekolah lansia se-DKI tahun 2026. Yang dibutuhkan adalah ketua, sekretaris, bendahara, seksi humas, perlengkapan, konsumsi, acara. Menurut teman-teman, apa yang kurang? Apa perlu penambahan ini? Ya, pembentukan panitia rapat sekolah lansia se-DKI Jakarta tahun 2026. Untuk ketua disepakati Ibu Tri Suratmi. Siap. Baik. Kemudian untuk wakil ketua Pak Yus. Ya. Iya. Baru sampai sini untuk kepanitiaannya Bu Tri, setuju ya? Baik, jadi teman-teman, karena memang ini acara dari jam 8 sampai sekarang pukul hampir jam 10 ya, dengan hasil bahwa kita sudah komunikasi dengan BKKBN, PPAPP, IRL, dan seluruh teman yang hadir. Saya hitung dari sekolah lansia yang ada, dan kita bisa secara garis besar menyepakati tentang apa yang sudah saya tuliskan tadi. Usulan-usulan yang berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Saya Tri Suratmi, mohon maaf apabila dalam segala hal banyak kekeliruan yang mungkin membuat panjenengan tidak berkenan. Mohon maaf, ini juga saya kelelahan. Terima kasih. Saya rasa kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Nanti saya akan japri kepada Pak Wakil Ketua untuk menentukan pertemuan berikutnya, dan nanti akan kita buat WA grup panitia sekolah lansia. Dan demikian, terima kasih. Selamat malam.